Oke, baik ya, kita mulai aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya, dan semoga kondisi kamu kita semua sehat-sehat. Tiada kurang tiada kurang satu apapun ya. Artinya terlepas dari sakit kan itu kan. Eh, Kalau kondisi saya sekarang masih agak batuk, masih sedikit, tapi tinggal sedikit. Semoga kamu semua sehat-sehat semua. Sedikit saya sampaikan ke kelas ME2H. Memang kita masuk ini kan kita percepat karena seperti biasa kalau sore kan dah rada-rada lemes ya atau kurang semangat. Kemudian satu lagi mau saya sampaikan sama 2H, karena kemarin hari Senin kan libur, jadi kelas ME2G yang biasa saya mengajar di hari Senin mereka belum dapat materi. Jadi saya sarankan bagi mereka yang mau bergabung, kita kirim linknya ya. Jadi hari ini kita belajar bersama kelas 2G juga di kelas ini. Itu pun tentunya yang serius juga, sama seperti yang 2H yang gabung ke sini pun tentunya yang serius juga. Oke, baik, kita langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru ya, walaupun baru tapi materinya ini tidak terlalu banyak ya, yaitu tentang bagaimana cara membuat teks dan memberikan ukuran di AutoCAD. Karena apapun ceritanya, gambar yang sudah kita selesai lakukan penggambaran tentunya kan harus diberi keterangan-keterangan. Kalau dulu kamu belajar gambar teknik kan ada istilahnya nama-nama pandangannya ya, atau ada kata tampak depan, ada kata tampak samping atau tampak kanan, ada potongan. Nah, kemudian ada juga untuk title blocknya atau papan nama, itu juga diberi keterangan ya, berapa skala gambar kamu, siapa yang menggambar, siapa yang memeriksa, apa nama gambarnya, di mana digambar. Itu semua juga harus kamu isikan nanti berupa keterangan. Keterangannya itu berupa teks, dan gambarnya itu juga diberikan nanti ukurannya ya, ukuran yang sesuai. Jadi hari ini kita akan menyampaikan materi tersebut ya. Mungkin nanti kita ambil contoh-contoh sederhana dalam pengaplikasiannya ya. Tujuan ini nanti adalah salah satunya juga untuk melanjutkan tugas kamu. Tugas kamu kemarin itu kan yang kamu ajukan hanya gambar 2 dimensinya saja ya, itu tugas 1 saya katakan. Kemudian nanti tugas berikutnya adalah gambar yang sudah selesai kamu gambar itu nanti juga saya kasih tugas, yaitu melengkapkan ukurannya. Nah, gitu, melengkapkan ukuran dari tugas kamu itu ya. Itu kira-kira lanjutan tugas nantinya. Oke, baik, kita langsung saja masuk materi kita. Saya langsung masuk ke AutoCAD-nya saja. Kita langsung aplikasikan di sini ya. Sebenarnya di materi Sipadi kita itu kan sudah ada video pembelajarannya, sudah ada linknya ke YouTube kita. Tapi kali ini saya akan mereview kembali ya, sekaligus nanti saya juga akan jelaskan kembali PowerPoint tentang memberikan ukuran. Oke ya, baik, langsung saja. Ketika kita ingin memberikan teks ya, memberikan teks pada sebuah gambar berupa keterangan ya, maka teks itu kita atur dulu spesifikasinya, artinya ketinggiannya, jenis hurufnya, kerenggangannya gitu ya. Jadi standar-standar yang kita gunakan itu adalah standar-standar ISO juga ya, standar ISO ya. Jadi nggak boleh suka-suka kita, tingginya berapa nggak boleh suka-suka. Jadi tinggi huruf itu kalau sesuai gambar teknik, ada yang tahu berapa tinggi huruf gambar teknik sesuai standar ISO yang kamu tahu? Berapa? Coba dibantu. Nggak ada yang tahu? Oke, baik, itu nanti harus kamu pelajari ulang ya, karena kalau kamu nanti dalam gambar teknik nggak tahu standarnya, maka nanti gambar kamu itu nggak sesuai dengan standar internasional, standar ISO ya. Itu harus dipahami ya.
Jadi di sini nanti ketika kita ingin membuat sebuah teks di AutoCAD, maka kita lakukan pengaturan dulu. Ya. Perintah yang kita gunakan untuk membuat teks itu, ya, bisa kita mulai dari mengetikkan perintah style. Untuk pengaturannya ya, style, enter, maka akan muncul text style seperti ini. Sedikit saya jelaskan ini, ya. Di sini ada font name. Font name ini adalah jenis-jenis dari huruf. Ya, ada Arial Black dan seterusnya ya, Berlin Sans. Kemudian Times New Roman, semua ada di sini sama seperti yang ada di Word. Ya, ini sama saja. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita mau pilih Arial dulu ya, ini mau kita pilih Arial. Nah, kita pilih Arial, kemudian nanti di sini ada height. Height itu tingginya. Jadi tinggi huruf yang kamu pilih nanti di sini, kalau kita bicara gambar teknik, ini tingginya harus tertentu seperti saya katakan tadi. Paling kecil dalam gambar teknik itu berapa ukurannya? Pernah kamu gunakan mal huruf? Staedtler, Rotring? Pernah? Belum, Pak. Nggak pernah. Belum pernah. Ketika kemarin tugas gambar teknik disuruh apa kemarin sama dosennya? Ketika tugas gambar teknik, waktu belajar daring, ada disuruh mengerjakan tugas? Ada, Pak. Ada, Pak. Ketika memberikan informasi teks atau huruf, kalian menggunakan apa? Alatnya apa? Mal huruf, Pak. Mal huruf. Mal hurufnya merek apa? Yang kalian punya? Ya, kelihatan. Anonim, Pak. Hah? Gak ada namanya, Pak. Gak ada namanya, berarti nggak standar lah ya. Yang standar internasional itu adalah malnya Staedtler ya, kemudian Rotring ya, kemudian mungkin merek-merek yang lain ya, tapi itu yang dua yang terkenal. Itu standarnya sudah tertentu mal hurufnya itu, bisa nanti dia 3 mili, bisa nanti dia 5 mili, 7 mili, 10 mili, itu tingginya dan seterusnya, 14 mili dan seterusnya. Nah, jadi tinggi huruf itu harus sesuaikan dengan standar gambar teknik. Jangan nanti kamu buat tinggi hurufnya itu misalnya 4 mili, itu salah. 6 mili, salah. Ya, 9 mili, salah. Ya. Jadi tingginya itu nanti diatur di sini. Ya, jadi di sini sementara ya perlu saya jelaskan lagi ke kamu sedikit. Di sini ada font style reguler. Ini jenis-jenisnya ya atau stylenya. Bisa tebal miring, bisa miring saja, ya bisa normal, ya reguler. Nah, kemudian satu lagi yang paling penting adalah tentang ini, anotatif ini. Ya, anotatif standar. Ini yang perlu saya jelaskan ya ke kamu. Anotatif ini di dalamnya ada standar. Standar ini istilahnya adalah seperti sebuah laci. Ya, seperti sebuah laci. Jadi kalau misalnya nanti saya pilih Arial, tinggi hurufnya misalnya 3, ya, yang lain-lainnya tidak saya kotak-katik. Ini kalau white vector ini adalah jarak antara huruf ini. A besar dengan A kecil jaraknya berapa? Kalau di sini angkanya 1, berarti jaraknya 1 mili. Kalau kamu ingin nanti membuat huruf ini lebih renggang lagi, maka ini kamu perbesar. Bisa kamu bikin 3 misalnya, nah, makin besar ya. Nih. Nah, tapi biasanya kita pakai yang normal aja 1. Kemudian oblique angle ini adalah kemiringan teks. Kalau kamu ingin membuat teksnya itu miring dengan sudut tertentu, maka di sini tinggal kamu atur aja. Nah, mau 15 derajat, mau berapa derajat, bisa kamu atur di sini. Ya, seperti itu dia. Tapi biasanya kalau kita memberikan keterangan pada gambar teknik, ini biasanya teks kita datar aja, normal aja gini. Berarti 0, nggak usah dikotak-katik. Paham ya? Nah, jadi nanti di sini huruf yang jenisnya Arial tingginya 3 mm ya,
dan lain-lain yang tertera di sini, ini nanti tersimpan di laci. Jadi standar ini kita anggap sebuah laci atau tempat penyimpanan. Ya. Maka jenis huruf Arial tingginya yang 3 mili dan lain-lainnya ini itu nanti tersimpan di laci standar atau tempat penyimpanan yang namanya standar. Jadi ini kita apply. Nah, gitu ya. Kemudian kalau kita lagi ingin atau kalau kita nanti ingin membuat jenis huruf yang lain dengan tinggi yang lain, maka bisa kita bikin laci baru tempat penyimpanannya. Jadi kita klik di sini new. Ya. Misalnya di sini muncul, setelah kita klik new, muncul sini new text style. Style name-nya itu kita berikan namanya sesuai dengan nama huruf dan tingginya. Misalnya saya mau dia Times New Roman, gitu ya. Kemudian saya mau nanti tingginya itu 5. Jadi kita oke kan. Jadi di anotatif ini sudah muncul TNR 5. Berarti sekarang kita buatlah font name-nya itu Times New Roman. Ini ya. Kemudian kita pilih tingginya 5. Kalau kita mau dia italic miring, kita klik italic. Nah, gitu ya. Lalu yang sudah kita atur ini semuanya itu tersimpan di laci namanya TNR 5, Times New Roman tinggi 5. Kalau kamu mau bikin namanya ini dengan nama yang versi kamu yang lebih mudah, terserah, silakan aja. Ya. Nah, jadi di sini setelah ini kita apply. Seperti itu. Kemudian kalau saya ingin membuat jenis huruf yang lain bisa, caranya sama. Kamu klik lagi new, berikan di sini namanya misalnya apa? Hurufnya. Saya mau jenis hurufnya itu adalah Arial. Ya. Arial Nero 10. Artinya saya membuat yang tingginya 10. Kemudian kita oke kan? Maka di sini muncul Arial Nero 10. Kita pilih di sini hurufnya Arial paling atas. Ya, di sini ya, kita cari Arial Nero, ini dia. Sini kita berikan 10. Ya, kalau mau dibikin ada stylenya boleh. Italic juga misalnya ya. Nah, kita white-nya nggak usah kita kotak-katik. Lalu kita klik apply. Berarti sekarang kita sudah punya 3 laci dengan 3 jenis huruf yang berbeda. Nah, seperti itu. Lalu kita close. Kita anggap 3 ini aja dulu cukup. Lalu kita close. Ya, seperti ini kondisinya. Seterusnya, kita hendak mengaplikasikan jenis-jenis huruf yang tadi tuh. Ya, kita mau aplikasikan. Ini kan seperti yang kita ketahui, gridnya ini sudah kita set atau kita atur dianya itu 10 mm, 10 kali 10. Jadi sekarang untuk memasukkan atau mengetikkan perintah teks, ya, maka kita buat di command line ini perintahnya teks seperti ini. Ini perintah membuat teks itu adalah teks. Lalu kita enter. Lalu akan ditanyakan mau di mana dibuat teksnya. Kita mau buat teksnya di sini. Lalu ada pertanyaan, berapa kemiringan teks? Rotation angle ya, kemiringan teks. Kita pilih 0 saja karena kita mau membuat teksnya itu datar. Nah, lalu kita disuruh sekarang membuat teksnya. Oke, sekarang kita ketikkan teks yang mau kita buat. Misalnya kita buat seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya mau pindah ke bawah, kita enter sekali aja. Ya, misalnya belajar sedari kecil seperti mengukir di atas batu misalnya. Seperti ini misalnya ya.
untuk memutuskan teks, enter 2 kali. Jadi inilah teks yang terbentuk. Ya, inilah teks yang terbentuk. Dan kalau kita lihat, jenis huruf yang muncul ini adalah Arial Nero ya. Arial Nero ya. Kemudian tingginya 10. Nah, berarti di sini tadi yang style tadi ini yang kita pilih di sini kan Arial Nero 10. Nah, gitu ya. Makanya ketika kita lakukan pengetikan teks, maka yang muncul itu Arial Nero 10. Bagaimana kalau saya misalnya ingin mengaktifkan Times New Roman tingginya 5? Ini kita klik. Kita klik, lalu kita set current. Set current ya. Lalu kita close. Jadi di sini kita ketikkan lagi teks. Enter. Lalu kita klik di sini. Ya, sudutnya 0 dulu, enter. Lalu kita ketikkan teksnya. Ya, seperti ini dia. Ya, untuk memutuskan enter 2 kali. Nah, jadi kelihatan ketika kita lakukan pengesetan jenis huruf apa yang mau kita pilih, maka tinggal kita klik set current. Di sini kelihatan jenis huruf yang muncul itu adalah Times New Roman, kemudian dia italic, miring. Seperti ini kondisinya. Nah, gitu dia. Ya. Bisa kira-kira dipahami untuk teks ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Yang lain coba ditampakkan wajahnya. Belajar nggak nampak wajahnya itu gimana ceritanya? Ahmad Rifal, Sylvester. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti ketika kita ingin memberikan keterangan pada gambar, diaturlah jenis huruf yang kita inginkan itu apa, kemudian tinggi hurufnya berapa. Ya, itu kira-kira. Oke, baik. Bagaimana? Apakah saya ingin membuat teks dengan ukuran yang lain? Yang tadi kan belum kita pilih satu ya. Kita pilih lagi style. Kita ketikkan lagi style untuk merubah huruf. Style kali ini kita pilih yang standar. Ini Arial 3 reguler ya. Lalu kita set current, close. Lalu kita ketikkan lagi sini teks. Teks, enter. Lalu klik di sini peletakannya atau di mana kita inginkan, di situ kita klik 0 kemiringannya. Ya, jadi di sini kita ketikkan teks belajar AutoCAD itu mudah ya. Tapi harus sering berlatih. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kelihatan Arial, kemudian nanti tingginya ini adalah 3 mm. Nah, gitu aja caranya. Bisa dipahami ya? Bisa? Oke, bisa. Bagus. Ini kira-kira untuk membuat teks. Ya, kita harus mengacu ke style. Oke, baik. Kalau sudah bisa di sini, sekarang kita lanjut untuk memberikan ukuran. Bagaimana cara memberikan ukuran pada gambar teknik yang sudah selesai kita gambar. Dan ukuran yang kita berikan itu pun harus sesuai dengan standar gambar teknik atau standar internasional. Ya, nggak boleh suka-suka kita.
Ya, kalau digambar, kalau pemberian ukuran itu apa-apa aja yang terdapat di dalamnya kalau kamu lihat. Kalau pemberian ukuran, apa-apa aja dalam pemikiran kamu? Istilah-istilah yang ada pada gambar teknik untuk ukuran. Pernah memberikan ukuran kan? Ketika tugas gambar teknik, ada kamu disuruh menggambar objek lalu diberikan ukuran? Ada Pak. Ketinggian. Ya, kira-kira apa-apa aja di gambar teknik di ukuran itu yang Ketinggian angka ukurannya Pak. apa dia? Ulangi. Ketinggian angka Pak. Ketinggian yaitu sama juga dengan huruf ya, atau teks ya, atau angka ya. Oke, ketinggiannya. Kalau huruf dengan angka itu sama saja, perintahnya tadi kita atur berapa tingginya, apa jenis hurufnya. Kalau jenis huruf dalam ukuran itu nggak ada masalah ya, yang manapun yang kamu gambar boleh-boleh saja, tapi tentunya yang nyaman dipakai. Bisa kamu berikan ukurannya itu nanti dalam Times New Roman, jenis hurufnya Times New Roman, bisa nanti Arial Nero, atau jenis-jenis huruf yang lain bisa. Jadi nanti di teks ukuran itu ada nanti yang namanya tanda panahnya. Ada tanda panahnya kan kalau ngasih ukuran kan? Ya Pak. Ada garis ukurannya. Ya, kemudian posisi dari teks ukurannya. Itu semua harus diperhitungkan kalau pakai alat fisik, atau kita istilahkan menggunakan mal, ya itu pastinya bisa kamu gambar dengan mudah. Tapi kalau di AutoCAD harus tahu perintah-perintahnya, ya nggak bisa sembarangan. Jadi di sini sementara AutoCAD ini saya tutup dulu, kita beralih ke PowerPoint untuk pemberian ukuran. PowerPoint ini sebenarnya sudah ada di YouTube kita. Nanti kelas ME2G tetap saya tampilkan nanti materi teks dimensi ini di YouTube kita ya. Di di Sipadi kamu ya. Bisa kamu nanti pelajari di situ biar nggak tertinggal. Walaupun libur tapi tetap belajar gitu kita istilahkan.